Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Kementerian BUMN tetap memprioritaskan restrukturisasi utang maskapai Garuda Indonesia meski kondisi permodalan atau ekuitas Garuda Indonesia lebih buruk daripada PT Asuransi Jiwasraya per September 2021. Ekuitas Garuda Indonesia negatif 40 triliun rupiah atau mengalahkan ekuitas Jiwasraya yang mencapai 38,4 triliun rupiah per Desember 2020. Kementerian BUMN memastikan tidak akan membiarkan maskapai Garuda Indonesia mengalami kebangkrutan. Opsi restrukturisasi utang tetap menjadi prioritas meski Garuda Indonesia memiliki utang 9,37 miliar dolar Amerika. Saat rapat kerja dengan Komisi 6 DPR, Wakil Menteri BUMN 2 Kartika Wirjoatmojo mengatakan kondisi permodalan atau ekuitas Garuda Indonesia lebih buruk dibandingkan Jiwasraya. Per September 2021, ekuitas Garuda Indonesia negatif 40 triliun rupiah atau mengalahkan ekuitas Jiwasraya yang mencapai 38,4 triliun rupiah per Desember 2020. Menurut Tiko, secara teknis Garuda Indonesia sudah bangkrut tetapi belum secara legal. Semua kewajiban Garuda sudah tidak dibayar, bahkan gaji pun sebagian besar ditahan. Neraca Garuda itu saat ini mengalami negatif ekuitas 2,8 miliar dolar. Jadi ini rekor Bapak Ibu, kalau dulu rekornya dipegang Jiwasraya, sekarang udah disalip sama Garuda. Jadi negatif ekuitas Garuda ini mencapai 40 triliun, di mana di sisi aset 6,9 miliar dolar, di sisi liabilities mencapai 9,8 miliar dolar. Tadi kalau disampaikan hutangnya mencapai 7 tadi Pak, itu plus in arrears Pak, jadi hutang itu yang tercatat 7, plus kemudian hutang daripada lessor yang tidak terbayar 2 miliar lagi Pak, jadi total 9 sebenarnya, 9 miliar dolar. Jadi memang utang ke lessor paling besar, 6,3 miliar, itu ada komponen yang jangka panjang, ada komponen tadi yang tidak terbayar dalam jangka pendek. Dan tentunya dengan kondisi ini mengalami nah sebenarnya kalau dalam kondisi seperti ini, kalau istilah perbankan sebenarnya sudah technically bankrupt Pak, sebenarnya technically, tapi legally belum. Nah ini yang sekarang kita sedang berusaha bagaimana kita bisa keluar dari situasi yang sebenarnya secara technically bankrupt, karena practically semua kewajiban Garuda sekarang sudah tidak dibayar. Bahkan gaji pun juga mungkin sudah sebagian ditahan. Jadi ini kita harus pahami bersama, situasi Garuda sebenarnya secara technical sebenarnya sudah mengalami bankrupt karena practically semua kewajiban jangka panjangnya sudah tidak ada yang dibayarkan, termasuk global sukuk, termasuk kehimar dan sebagainya. Direktur Utama Garuda Indonesia Irwan Setiaputra mengungkapkan utang terbesar Garuda adalah tunggakan kepada lessor atau perusahaan sewa pesawat yang mencapai 65% dari total utang sebesar 9,37 miliar dolar Amerika. Saat ini Garuda tengah melakukan renegosiasi kontrak dengan para lessor dengan menawarkan 3 opsi. Selama proses negosiasi, Garuda meyakinkan para lessor bahwa bisnisnya masih prospek dan menguntungkan di masa depan. Dan di dalam proposal kita ke para lessor itu ada 3 bagian Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama adalah haircut dari hutang kita. Per detik kita misalnya duduk bersama haircut. Dan tadi Pak Wamen sudah menyampaikan haircutnya sangat-sangat dalam. Itu pertama, Anda terima belum tentu selesai. Yang kedua, selama 1 atau 2 tahun atau masa recovery pandemi atau recovery belum normal, kita PBH, kita bayar kalau kita pakai. Tapi ada minimum yang sangat-sangat rendah. Yang ketiga, kalau PBH ini sudah selesai, dalam 2 tahun selesai, kita akan sewa Anda based on market price. Based on market price. Ini 3 proposal. Kalau tidak terima, silakan. Silakan cari jalan lain. Gitu kan. Nah, Dengan melakukan restrukturisasi, Garuda menargetkan ekuitas akan berkurang menjadi 181 miliar dolar dari sebelumnya negatif 2,8 miliar dolar. Sedangkan dari sisi liabilitas menjadi 2,5 miliar dolar dari sebelumnya 9,7 miliar dolar. Selain melakukan restrukturisasi utang, Garuda juga melakukan transformasi bisnis. Di antaranya menutup rute yang rugi dan mengurangi jumlah pesawat dari 13 jenis pesawat menjadi 7 jenis pesawat. Selain itu, Kementerian BUMN meminta dukungan Komisi 6 DPR agar Garuda mendapat suntikan dana dari APBN melalui dana program investasi pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Tim Liputan Metro TV. Sementara itu pemirsa, Komisi 6 DPR meminta pemerintah fokus untuk menyelamatkan Garuda Indonesia dengan cara restrukturisasi utang, bukan dengan membuat Garuda bangkrut.
Pembentukan panitia kerja atau panja Garuda juga dibutuhkan untuk mengawasi jalannya restrukturisasi utang Garuda Indonesia. Dan kita minta pemerintah dan Garuda fokus untuk melakukan restrukturisasi. Lupakan dulu nih cerita perintah air service. Lupakan dulu opsi-opsi yang lain. Jadi kita minta pemerintah bertarung, berjuang, ya sampai detik darah penghabisan untuk bagaimana menyelamatkan Garuda. Ya, saya ingin mengusulkan kepada pimpinan Komisi 6 karena kalau mendengar keterangan Pak Kiko ini pelik, kompleks, panjang perjuangannya melakukan restrukturisasi dari $9 miliar ke $3 miliar, lalu akan ada permasalahan in court, lalu melibatkan nanti pengadilan di luar negeri. Saya usulkan kita bikin panja Garuda di Komisi 6 untuk mensupervisi, mengawasi proses restrukturisasi Garuda ini, sehingga kita punya sikap yang resmi, punya sikap yang jelas, dan kita awasi supaya kasus Garuda ini bisa selesai secara komprehensif.